Halo guys, baik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau bicarain soal Brege guys. Brege ya. Ini berita bagus dari Brege guys. Gue barusan bahas ya. Brege ada berita bagus, yaitu Brege dapetin new CEO ya. CEO baru bulan kemarin, bulan Oktober ya. Gue udah bicarain kemarin itu ya. Kalau gue merasa bakal ada harapan ya sama ini brand, karena brand ini selama ini sebenarnya brand bagus, tapi itu di manage secara goblok sama Swatch Group gitu ya. Tapi sekarang ada berita yang lumayan bagus. Bulan lalu Brege ditarik tuh orang yang topnya dari Omega. Dia akhirnya dipindah ke Brege. Jadi sekarang jadi CEO Brege gitu. Nah, dan orang ini siapa nih? Si Gregory Kisling gitu ya. Ini orang nih orang Swiss dan dia hebat, dia lama di Omega gitu. Nah, kita tahu Swatch Group itu paling seneng sama Omega gitu, karena brand Omega di Swatch Group itu paling paling populer gitu ya. Itu yang paling hasilin duit paling banyak gitu. Nah, makanya lagi-lagi ya Swatch Group ya lagi-lagi peduli cuma Omega gitu. Nah, tapi ketika gue denger kalau orang dari Omega sekarang dipindah jadi CEO-nya Brege, ya jadi gue sadar mungkin ini ada harapan nih ke depan gitu ya, buat Brege gitu, karena Brege ini sebenarnya bagus gitu, tapi kok jadi kurang 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 bagus gitu, karena di manage-nya nggak bener gitu, rilisan model-modelnya juga nggak ada yang menarik hati bagaimana gitu guys. Nah, tapi akhirnya guys ya, baru minggu kemarin tiba-tiba ya baru hire new CEO, tahu-tahu Brege gemparin. Ya paling nggak gua merasa kayak kaget gitu, karena baru kapan ya, sekitar minggu kemarin gitu ya, gua baca gitu ya, ternyata Brege keluarin 1 jam, dan ini jam yang menurut gua aduh bagus banget guys. Ini benar-benar ya, sekarang ini bakal menjadi jam impian buat gua guys gitu ya, yaitu Brege keluarin Brege Classic 5177 dengan black enamel gitu ya. Nah, enamel buat kalian yang mungkin ya kalau kalian nggak tahu ya, enamel tuh jadi tuh kayak semacam kayak porselen gitu guys ya. Jadi dialnya tuh jadi kayak dari porselen gitu yang harus dibakar guys. Harus dibakar dengan suhu yang tinggi banget gitu ya. Dan itu ada tekniknya gitu, dan itu nggak gampang gitu loh, karena kalau sedikit error gitu ya, itu harus dibuang gitu dialnya. Jadi tingkat errornya susah gitu. Pokoknya taunya gini aja lah, pokoknya enamel tuh mahal gitu aja lah, dan susah buatnya gitu loh. Dan gue sendiri pernah lihat jam dengan dial enamel gitu ya, Jaeger LeCoultre gitu yang 2 mat, ada dia enamel. Gue pernah lihat barangnya gitu ya, dan itu ya bagus. Enamel tuh jadi kayak kayak gimana ya, dialnya kayak 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 bagus gitu loh gitu loh. Nah, tapi gini, dari enamel dial gitu ya. Nah, itu yang paling susah itu adalah yang warna hitam, black enamel, itu yang paling susah. Nah, jadi ceritanya gini guys. Jadi ini Breguet Classic 5177 ya, baru diluncurin warna hitam ini sama dengan black enamel sama Breguet. Kenapa ini gue bilang hot? Karena begini. Karena selama ini sebenarnya gue suka banget sama ini jam, dan gue benar-benar suka banget sama ini jam gitu ya. Tapi dia tuh selama ini cuma ada warna putih dan ada warna biru. Jadi ini sebenarnya model udah lama di katalog Breguet gitu, tapi warnanya dulu pertama kali keluar warnanya putih. Terus udah gitu sekitar tahun 2000, kayaknya sekitar tahun 2019 kalau gue nggak salah inget gitu ya, dia keluarin warna biru, blue enamel gitu ya. Nah, itu juga cakep tuh gitu ya. Gue lumayan tertarik waktu itu gitu ya, karena gue lebih suka karena apalagi zaman dulu ya gitu ya, gue tuh lebih suka dial yang warnanya gelap gitu guys. Nah, tapi gue selalu berfantasi gitu ya, aduh coba ada warna hitam, coba ada warna hitam gitu ya, black enamel gitu ya, gitu kayak Patek Philippe gitu. Nah, gue tahu Patek Philippe ada jam black enamel, tapi harganya guys, kalau Patek Philippe keluarin jam dengan black enamel itu harganya itu nggak main-main. Harganya mahal banget, apalagi Patek Philippe. Kita tahu Patek tuh kan terkenal, dia tuh harganya nggak murah gitu. Dan kalaupun ada, itu pasti dia akan taruh black enamel itu buat jam-jam mereka tuh yang komplikasi tingkat atas. Jadi setahu gue ya, ini setahu gue, kalau kalian mungkin lebih tahu, coba tolong koreksi gue gitu ya. Tapi setahu gue, Patek Philippe nggak sembarangan taruh black enamel. Dia kalau taruh black enamel itu buat jam model mereka yang kelas tinggi gitu. Dan kalaupun ada, limited
gitu loh. Dan gue jujur ngomong lah, Patek Philippe tuh terlalu mahal lah menurut gue ya, buat gue ya, gitu ya karena gue bukan orang kaya ya guys ya, gitu ya, gue cuma orang biasa lah gitu ya. Iya, jadi Patek Philippe itu terlalu mahal lah, dan gue nggak akan pernah sanggup beli jujur ngomong gitu ya, karena seperti gue bilang gitu, kalau ada pun black enamel gitu ya Patek Philippe gitu, pasti yang komplikasi tingkat tinggi itu harganya udah nggak masuk akal gitu loh. Nah, dan dari semua jam tangan black yang enamel gitu ya, warna hitam itu yang paling susah guys, black enamel. Karena kenapa? Karena katanya gue udah bilang enamel itu kan dibakar gitu kan ya. Nah itu kalau tingkat apa tuh namanya? Kalau salah bakar teknik, misalnya ada waktu melakukan pembakaran itu ada salah atau gimana gitu ya. Nah warna hitam itu paling paling sensitif gitu loh, paling bakal menunjukkan errornya tuh lebih 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 pokoknya lebih susah lah gitu loh, karena kalau misalnya ada salah dikit ya, cacatnya akan lebih kelihatan kalau warna hitam gitu, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi makanya pokoknya dari semua warna enamel, black enamel tuh yang paling susah gitu aja gitu loh, paling susah dan paling makanya paling paling jarang gitu ya, gitu. Rata-rata enamel biasanya sih ya gue tahu warnanya putih, kayak kayak Jaeger-LeCoultre yang gue dulu pernah lihat gitu, warnanya putih, white enamel gitu loh. Tapi gue tahu ada black enamel karena gue tahu Patek Philippe ada yang black enamel gitu ya, tapi ya harganya mahal, pokoknya gitu aja gitu ya. Nah, makanya gue seneng banget guys waktu gue akhirnya lihat Breguet keluarin model 5177, di mana model ini menjadi model yang sebenarnya gue udah suka banget sejak lama gitu, tapi akhirnya keluar warna hitam dengan black enamel. Aduh, ini makanya menurut gue ini kayak, gue seneng banget sih guys, jujur ini seneng banget gitu, karena ini sebenarnya kita kan dari penghujung tahun ya, dan gue nggak sangka kabar ini bisa keluarnya. Gue pikir kayak kabar bagus kayak gini biasanya keluarnya perusahaan jam tangan kan keluarin jam tangan kan kayak bulan-bulan Maret gitu, April gitu kan, tapi ini malah di penghujung tahun dikeluarin gitu. Jadi gue merasa kayak waduh, ini benar-benar akhir mimpi gue terkabul gitu guys ya gitu ya. Dan mungkin kalian berpikir gitu, jadi kenapa emang dikeluarin, kenapa lu mau beli gitu? Ya enggak, mau beli sih enggak, duit juga nggak ada. Kalaupun mau juga mau mah mau, tapi duitnya nggak ada gitu, kecuali kalian mau nyumbang. Enggak, gue nggak ada duitnya guys, tapi kenapa senang? Mungkin orang bilang, ya terus ngapain senang? Ya senang boleh dong guys, ya dong, mimpi kan boleh dong, ya enggak? Percuma kalau misalnya nih gue punya mimpi, karena gini guys, sebenarnya Breguet 5177 gue suka banget dari dulu. Tapi seperti gue bilang, nggak ada warna black, nggak ada warna black. Ada pertama warna white, habis itu warna blue enamel 2019 kalau nggak salah dikeluarin. Nah, gue selalu berpikir, aduh coba ada black gitu ya, kayak Patek Philippe, karena gue suka tuh yang Patek Philippe gitu, black enamel gitu ya. Jadi gue selalu pikir, aduh coba ada black enamel gitu ya. Nah, gue nggak, tapi gini maksudnya, kalau misalkan guys, dulu gue mimpi gitu ya, aduh coba ada gitu ya. Walaupun sekarang nggak bisa beli pun, tapi paling nggak barangnya udah ada gitu loh. Nah makanya itu seneng gitu, makanya gue seneng. Daripada ya gue ngiler senang gitu ya, tapi barangnya nggak ada. Tapi kalau barangnya ada, walaupun sekarang belum bisa beli, belum sanggup beli, belum mungkin kebeli kapan juga nggak tahu gitu ya. Tapi paling nggak barangnya ada gitu loh. Kalau barangnya ada, mungkin kalau saudara ada rezeki atau gimana, nah itu kan ada, paling nggak barangnya ada. Kalau barangnya nggak ada, apa yang mau dimimpin? Ngerti gak guys? Maksudnya lebih baik bermimpi daripada nggak mau mimpi kosong gitu loh, maksud gue gitu. Nah makanya gue seneng banget guys, biar gimana, walaupun bukannya berarti setiap jam yang kita suka, yang gue suka itu bisa gue beli ya, tapi paling nggak barangnya udah ada. Nah itu gue seneng tuh gitu loh. Jadi gue seneng banget waktu gue denger kabar ini gitu ya, dikeluarin Breguet klasik 5177 dengan dengan platinum lagi. Waduh, keren lagi, dia pakai platinum lagi. Dia yang sebelumnya dia pakai white gold, tapi kalau yang ini pakai platinum gitu ya. Gua nggak terlalu peduli sih, dia pakai white gold juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Malah lebih bagus pakai white gold gitu ya. Kalau gue sih jujuran gue lebih suka white gold gitu ya, karena platinum sama white gold ya gue juga nggak ya gue gue tahu platinum lebih berat, tapi buat apa gitu loh, white gold karena gue juga nggak bisa bedain gitu loh. Yang penting asal metalnya putih, gue sih suka-suka aja gitu. Jadi gue nggak, asal jangan rose gold atau yellow gold, gue
kurang suka warna kuning gitu. Selama dia putih, mau platinum, white gold gue nggak peduli gitu loh. Dan white gold lebih murah. Nah makanya gue sebenarnya sih ya mendingan white gold aja karena lebih murah gitu loh. Karena platinum lebih mahal. Nah ini platinum nih. Udah platinum pakai black enamel. Aduh gila, ini bagus banget nih. Ini bener-bener ya guys, ini jadi jam impian gue nih. Ini apa, gue di hobi ini ya guys ya, banyak jam-jam yang gue punya fantasi gitu. Fantasi itu dalam arti apa ya, aduh mimpi lah, boleh mimpi gitu ya. Aduh suatu hari mau punya, suatu hari mau punya, suatu hari mau punya. Nah ini jam guys, ini merupakan masuk ke dalam salah satu apa, jam impian gue nih gitu ya. Breguet 5177 klasik dengan black enamel dan platinum case. Aduh, ini mampus, ini bagusnya minta ampun. Guys, kalau kalian tahu gak? Ini kalau kalian mau dapet ya jam kayak begini di Patek Philippe ya, black enamel, platinum gitu ya. Wah, ini nggak mungkin guys, jam kayak begini dirilis di Patek Philippe ya dengan apa kayak begini, ini nggak akan ada nih setahu gua gitu ya. Gua nggak tahu ke depannya ya, tapi setahu gua, coba kalian koreksi ya kalau gua salah ya, karena gua apa mungkin salah, gua nggak tahu ya. Tapi setahu gua sih ya, apa paling nggak di dalam katalog Patek Philippe beberapa tahun terakhir ini, setahu gua nggak ada sih jam yang simple, yang cuman kayak begini simple tapi ada black enamel terus udah gitu platinum case. Setahu gua nggak ada gitu. Setahu gua kalau Patek Philippe ada black enamel itu tuh udah model tingkat tingginya tuh, yang udah apa, yang komplikasi dewa gitu loh, komplikasi tingkat tinggi. Gak mungkin Patek Philippe tuh apa namanya masukin black enamel di jam-jam yang basic gitu loh, nggak ada komplikasi kayak begini. Ini menurut setahu gua nggak ada gitu. Coba kalian koreksi kalau misal gua salah gitu ya, tapi setahu gua nggak ada gitu. Dan makanya waktu dikeluarin ini jam gitu, gua merasa kayak wah, ini benar-benar jam yang masih lebih apa ya, masih lebih bisa digapai dibanding Patek Philippe gitu. Karena Patek Philippe sekali lagi kalau black enamel udah lupain aja, karena harganya harga tingkat dewa gitu loh, karena komplikasinya juga tingkat dewa gitu. Jadi komplikasi tinggi, harganya makin mahal gitu. Tapi kalau yang ini karena dia komplikasinya nggak ada, cuma date doang gitu ya, jadi harganya jauh lebih bisa dimasuk rasio dibanding kayak Patek Philippe gitu guys gitu. Dan udah gitu jadi udah pakai black enamel, platinum gitu ya. Wah, ini menurut gua jam yang sangat-sangat keren sekali. Ini bakal jadi apa ya, dress watch yang bagus banget ya. Aduh guys, bener ya guys, ini salah satu jam impian gua nih sekarang nih, jujuran. Gue senang banget sama ini jam guys. Apa Breguet 5177 apa platinum case dan black enamel gitu ya. Dan inilah gue juga sukanya juga, kenapa gue senang banget sama ini news, karena menurut gue barusan kemarin itu kan gue ada ngomongin kan soal new CEO buat Breguet kan. Nah baru dia di hire, Toto keluar kayak begini gitu kan. Jadi makanya gue merasa kayaknya apa pergerakan Breguet itu ke depan kayaknya bakal bagus, bakal positif gitu. Dengan rilis dengan dia keluarin jam bagus kayak gini, gue merasa positif jadinya buat masa depan Breguet gitu. Karena menurut gue Breguet tuh sebenarnya jam merek bagus gitu, tapi sayang di manage-nya nggak bener sama Swatch gitu selama ini gitu. Tapi dengan keluarnya rilis jam model kayak begini, jadi gue merasa kayaknya mungkin ya ke depannya bakal banyak jam-jam bagus keluar dari Breguet gitu. Itu menurut gue sih. Makanya gue seneng banget lah guys sama news ini gitu. Dan hari ini gue cuma mau apa share dan ya bincang-bincang gitu. Coba guys, menurut kalian gimana guys? Kalian suka gak sama model baru ini? Dan menurut kalian gimana nih sama Breguet apa? Coba ngomongin Breguet guys. Ayo guys ya, ngomong ya guys ya, biar kita bincang-bincang gitu ya. Oke, begini aja kali ya guys. Kalau misalkan kalian suka jam tangan, horologi jam tangan, boleh subscribe channel ini guys. Dan kalau misalnya bantu subscribe, dan kalau misal kalian suka menjam tangan, juga tolong ya komen ya, kasih tahu ya pikiran kalian gimana soal Breguet gitu ya. Jadi gue senang bacain komen-komen kalian gitu ya. Oke guys, begini aja kali ya. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye guys.